Kadang yang paling nyakitin itu bukan ditinggalin, tapi dibuat merasa dicintai dulu. Awalnya semuanya terasa biasa aja, cuma obrolan kecil tiap malam, perhatian sederhana, dan sikapnya yang selalu bikin nyaman. Lama-lama, tanpa sadar, aku mulai berharap lebih. Dia datang kayak seseorang yang benar-benar pengen tinggal, selalu ada saat aku butuh, bikin aku percaya kalau perasaan ini nggak sendirian. Tapi ternyata aku cuma salah paham sama semua sikap baik itu. Saat aku mulai serius menjaga dia, dia malah perlahan berubah. Balas chat jadi seperlunya, perhatian mulai hilang. Akhirnya aku sadar kalau selama ini cuma aku yang jatuh terlalu dalam. Yang bikin susah bukan move on dari orangnya, tapi dari semua harapan yang udah terlanjur dibangun. Makanya, kalau memang nggak punya niat buat menetap, jangan terlalu dalam memberi kenyamanan. Karena ada orang yang tulus menaruh hati setelah merasa dicintai, lalu hancur saat sadar semuanya cuma sementara. Kadang kita tuh udah capek duluan buat jelasin apa yang dirasain. Ada hal-hal yang akhirnya cuma disimpan sendiri. Bukan karena nggak peduli, tapi karena sadar nggak semua orang bakal ngerti. Gua pernah ada di titik itu. Lagi suka sama seseorang, perhatian banget, selalu ada. Tapi setiap mau ngomong jujur, malah kepikiran. Buat apa kalau akhirnya cuma dianggap berlebihan? Akhirnya gua pilih diam. Tetap ngobrol biasa, tetap ketawa kayak nggak ada apa-apa. Padahal tiap malam kepala penuh sama pertanyaan yang enggak pernah keluar di kata-kata. Lucunya, makin dewasa, makin sadar kalau nggak semua rasa harus diumbar. Ada yang cukup dirasain sendiri tanpa harus dipaksa jadi milik. Kadang diam bukan berarti nggak punya keberanian, tapi karena kita tahu nggak semua rasa harus sampai ke telinga orangnya. Ada yang memang cukup disimpan, diam, lalu dirasakan sendiri sampai perlahan hilang dengan sendirinya. Pernah nggak sih lu ngerasa udah bener-bener selesai sama seseorang? Kayak semuanya udah lewat, udah nggak kepikiran lagi, bahkan nama dia aja udah jarang muncul di kepala. Hari-hari lu juga mulai normal lagi, ketawa tanpa beban, jalan tanpa mikirin siapa-siapa. Sampai suatu hari lu lagi di tempat biasa, lagi sibuk sama dunia lu sendiri. Terus tiba-tiba mata lu ke arah seseorang. Sekilas doang, tapi cukup buat bikin hati lu keskip 1 detik. Bukan dia, tapi mirip. Cara jalannya, cara dia berdiri, bahkan pakaian yang dia pakai. Dan anehnya, semua yang lu kira udah hilang tiba-tiba muncul lagi. Bukan karena lu masih berharap, tapi karena kenangan tuh kadang gak butuh alasan buat balik. Lu diam sebentar, nyoba nenangin diri sambil bilang ke diri sendiri, itu bukan dia. Dan di momen itu lu sadar, ternyata sembuh bukan tentang lupa sepenuhnya, tapi tentang bisa tetap tenang meski kenangan itu datang lagi. Pernah nggak sih malam yang harusnya jadi waktu paling tenang justru berubah jadi paling berisik? Bukan dari luar, tapi dari kepala sendiri. Awalnya cuma rebahan biasa, lampu dimatiin, badan capek, niatnya mau tidur cepet. Tapi entah kenapa, pikiran mulai jalan sendiri. Dari hal kecil, tiba-tiba lompat ke hal yang bahkan belum tentu kejadian. Ngulang-ngulang percakapan lama, mikirin keputusan yang udah lewat, sampai overthinking soal masa depan yang masih abu-abu. Jam terus jalan, tapi mata nggak bisa diajak kompromi. Di situ kadang kita ngerasa sendirian, padahal banyak orang di luar sana lagi ngerasain hal yang sama. Diam di kamar, tapi pikirannya kemana-mana. Dan lucunya, semua terasa lebih berat cuma karena malam. Padahal kalau dipikir lagi, nggak semua hal harus diselesaikan sekarang. Nggak semua pertanyaan butuh jawaban hari ini. Kadang yang kita butuhin cuma berhenti sebentar dan ngasih diri kita izin buat istirahat tanpa harus menang lawan pikiran sendiri. Pernah nggak sih lu pas ada orang yang mulai deketin lu, bukannya seneng malah langsung mikir, halah paling ujung-ujungnya sama kayak yang sebelumnya. Gue juga ngerasain hal yang sama, bukan karena sombong atau ngerasa paling paham, tapi karena udah terlalu sering ketemu pola yang sama. Awalnya manis, perhatian, bikin nyaman, seolah-olah beda dari yang lain, tapi pelan-pelan berubah sampai akhirnya ninggalin luka yang itu-itu lagi. Akhirnya sekarang tiap ada yang datang, gue bukan excited, tapi malah pasang batas duluan, nahan perasaan, bahkan kadang overthinking sebelum semuanya kejadian. Gue
tahu nggak semua orang itu sama, tapi pengalaman bikin gua susah buat percaya sepenuhnya. Di luar gua kelihatan santai, masih bisa ketawa, masih bisa ngobrol biasa, tapi di dalam gua lagi mikir jauh ke depan. Takut kalau semua ini cuma bakal jadi cerita lama yang keulang lagi. Tapi mungkin memang nggak semua yang datang itu buat nyakitin. Kadang cuma kita yang belum siap nerima yang tulus, karena luka yang belum sembuh sering bikin kita salah menilai siapa yang benar-benar ingin tinggal. Terkadang pulang itu nggak selalu berarti kembali ke rumah. Ada yang pulang ke pelukan, ada yang pulang ke kenangan, dan ada juga yang pulangnya justru jadi perpisahan. Kita sering nganggep pulang itu sederhana, sekadar sampai, buka pintu, lalu semua kembali hangat seperti biasa. Padahal nggak semua orang dikasih akhir cerita seperti itu. Ada yang di tengah jalan harus berhenti tanpa sempat bilang apa-apa. Seperti perjalanan kereta itu yang awalnya cuma tentang orang-orang yang ingin cepat sampai. Di dalamnya ada ibu-ibu yang mungkin masih sempat mengabari, "Tunggu ya, bentar lagi nyampe," tanpa tahu itu jadi pesan terakhir. Lalu dalam sekejap semuanya berubah. Dentuman, kepanikan, dan harapan yang tiba-tiba hilang arah. Di rumah ada yang masih menunggu dengan sabar, berharap pintu terbuka seperti biasanya. Tapi yang datang justru kabar yang mematahkan segalanya. Dan disitulah kita sadar, terkadang pulang bukan tentang sampai di rumah, tapi tentang kembali ke tempat yang lebih tenang. Sementara yang ditinggalkan harus belajar hidup dengan rindu yang enggak lagi bisa diselesaikan dengan pertemuan. Kadang kita tuh udah capek duluan buat jelasin apa yang dirasain. Ada hal-hal yang akhirnya cuma disimpan sendiri. Bukan karena nggak peduli, tapi karena sadar nggak semua orang bakal ngerti. Gua pernah ada di titik itu. Lagi suka sama seseorang, perhatian banget, selalu ada. Tapi setiap mau ngomong jujur, malah kepikiran. Buat apa kalau akhirnya cuma dianggap berlebihan? Akhirnya gua pilih diam. Tetap ngobrol biasa, tetap ketawa kayak nggak ada apa-apa. Padahal tiap malam kepala penuh sama pertanyaan yang enggak pernah keluar di kata-kata. Lucunya, makin dewasa, makin sadar kalau nggak semua rasa harus diumbar. Ada yang cukup dirasain sendiri tanpa harus dipaksa jadi milik. Kadang diam bukan berarti nggak punya keberanian, tapi karena kita tahu nggak semua rasa harus sampai ke telinga orangnya. Ada yang memang cukup disimpan, diam, lalu dirasakan sendiri sampai perlahan hilang dengan sendirinya. Lucu ya, kita bisa takut kehilangan seseorang yang bahkan belum pernah kita miliki. Awalnya juga cuma obrolan biasa. Nggak ada niat apa-apa, nggak ada ekspektasi berlebihan. Cuman saling balas chat, ketawa di hal receh yang sebenarnya nggak lucu-lucu amat, nanyain kabar, dan mulai terbiasa ada nama dia muncul di notifikasi. Hari demi hari lewat, tanpa sadar dia jadi bagian kecil dari rutinitas. Bukan seseorang yang wajib ada, tapi entah kenapa kehadirannya selalu ditunggu. Sampai akhirnya muncul rasa yang aneh. Mulai kepikiran, mulai nyari, mulai senyum sendiri waktu lihat pesannya masuk. Padahal belum ada status, belum ada kepastian, bahkan belum pernah saling bilang apa-apa. Tapi anehnya, rasa takut itu datang duluan. Takut dia tiba-tiba menjauh, takut dia lebih nyaman sama orang lain, takut obrolan yang biasanya panjang berubah jadi singkat. Kadang lucu juga ya, hati kita bisa bertindak seolah-olah sedang kehilangan sesuatu. Padahal dari awal saja kita belum pernah benar-benar memilikinya. Kadang yang paling susah itu bukan saat seseorang pergi, tapi saat kita harus menerima kalau orang yang dulu deket banget tiba-tiba mulai menjauh. Awalnya, semuanya masih terasa normal, masih sering chat, masih saling perhatian, masih ada candaan kecil setiap hari. Tapi lama-lama kamu mulai sadar, balasannya makin singkat, dia makin jarang ada, dan kamu mulai bertanya-tanya, aku salah apa ya? Di situ biasanya banyak orang mulai panik. Mulai cari cara supaya dia kembali seperti dulu, mulai cari kabarnya terus, bahkan tetap berusaha masuk ke hidupnya meskipun dia sudah memilih menjauh. Padahal semakin dikejar, semakin kelihatan kalau kita sedang memaksa seseorang untuk tetap tinggal. Ada waktunya kita harus berhenti mengejar. Kalau dia memilih menjauh, hormati keputusannya. Jangan terus mencari tahu tentang hidupnya lagi.
Karena diam kadang lebih kuat daripada mengejar seseorang yang sudah tidak ingin bersama kita. Pria sejati bukan yang memaksa mendapatkan perhatian, tapi yang tetap menjaga harga dirinya meskipun hatinya sedang sakit. Kadang gue heran sama diri gue sendiri. Di kepala gue sering kepikiran, kayaknya hidup bakal enak kalau lebih tenang, gak ada drama, gak banyak masalah, gak terlalu ribut sama orang, gak terlalu mikirin omongan siapa-siapa. Awalnya terdengar enak, makanya kadang gue mulai ngurangin chat, mulai diem, mulai nikmatin waktu sendiri. Beberapa hari pertama rasanya nyaman banget, gak ada yang ganggu, gak ada yang bikin capek pikiran. Tapi makin lama suasananya mulai beda. Pas buka HP, gak ada notifikasi yang ditunggu. Mau cerita sesuatu, bingung mau cerita ke siapa. Mau ketawa soal hal receh, malah ketawa sendiri. Di situ, gue mulai sadar. Ternyata yang gue cari mungkin bukan kesendirian. Gue cuma capek sama keramaian yang bikin sesak. Soalnya ternyata tenang sama sepi itu beda. Tenang bikin pikiran istirahat, tapi kalau terlalu sepi kadang malah bikin hati terasa kosong. Dan lucunya, mungkin banyak dari kita juga sama. Pengen ketenangan, tapi belum tentu siap kalau harus sendirian. Dulu gue bukan siapa-siapa, cuman orang biasa yang tiap malam berdoa dengan kalimat yang sama. Tuhan, kasih gue kekayaan yang banyak biar hidup gue berguna, biar gue bisa bantu banyak orang. Dan waktu itu yang kebayang di kepala gue cuman rumah layak, uang cukup, hidup tenang, tanpa pernah mikir harga di balik doa itu. Tahun demi tahun berlalu, doa itu dijawab pelan-pelan. Pintu rezeki kebuka, tanggung jawab datang satu persatu. Awalnya terasa membanggakan, sampai akhirnya hidup gue dipenuhi beban-beban gila yang gak bisa gue ceritain ke siapapun. Kepala gak pernah benar-benar istirahat, keputusan kecil bisa berdampak besar, salah sedikit ada banyak orang yang ikut kena. Senyum masih gue pasang, tapi capeknya makin dalam. Tidur sering gak tenang, dan hari-hari gue jalan dengan tekanan yang konstan. Sampai di satu titik, gue akhirnya paham. Kekayaan yang dulu gue minta, ternyata datang sepaket sama tekanan, kecemasan, dan rasa sepi yang gak semua orang sanggup tahan. Dan sekarang, gue gak marah sama hidup, gue cuma sadar. Ternyata Tuhan gak salah jawab doa gue. Cuma dulu gue gak pernah nanya, apa gue siap nanggung semuanya. Akhir-akhir ini ramai obrolan tentang film Pesta Babi, dan yang menarik bukan cuma soal filmnya, tapi juga bagaimana orang-orang langsung terbelah setelah melihat atau mendengar potongan ceritanya. Ada yang bilang film ini berani mengangkat realita, ada juga yang merasa penyampaiannya terlalu menonjolkan satu sisi tertentu tentang Papua. Nah, di sini justru ada hal yang menurutku lebih penting untuk dibahas. Coba bayangin, kita hidup di zaman ketika potongan video 30 detik, cuplikan satu adegan, atau komentar orang lain bisa langsung membentuk cara kita melihat sebuah masalah yang sebenarnya jauh lebih besar dan rumit. Papua bukan cerita sederhana yang bisa dipahami hanya dari satu sudut kamera atau satu sudut pandang. Setiap konflik, sejarah, dan kehidupan masyarakatnya punya banyak lapisan. Jadi, sebelum buru-buru marah, setuju, atau ikut menyerang satu pihak, coba tanya ke diri sendiri, gue lagi memahami masalahnya atau cuma sedang mengikuti arus? Karena kadang yang paling berbahaya bukan filmnya, tapi saat kita berhenti berpikir kritis terhadap informasi yang kita terima.